Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual kita. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan dengan muatan IPA. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk adaptasi pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian adaptasi pada tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan habitatnya. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, marilah kita simak materi hari ini, yaitu tentang bentuk adaptasi tumbuhan. Mengapa tumbuhan itu perlu beradaptasi? Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Pengertian adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu xeropit, hidropit, hygrofit, halofit, dan mesofit. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, xeropit. Xeropit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di lingkungan panas dan kering. Contohnya, tumbuhan kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan lili gurun. Untuk bertahan hidup, tumbuhan xeropit ini memiliki perakaran yang panjang untuk penyerapan air, batangnya memiliki spons untuk menyimpan cadangan air, serta permukaannya dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan. Daun pada tumbuhan xeropit berukuran kecil dan tebal, bahkan ada yang berubah bentuk menjadi duri atau sisik untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, hidropit. Hidropit merupakan tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di lingkungan berair. Contohnya, teratai, kangkung, dan eceng gondok. Supaya dapat bertahan di air, tumbuhan hidropit memiliki daun tipis yang permukaannya luas untuk memperbanyak penguapan. Batangnya memiliki rongga udara sehingga dapat mengapung di permukaan air. Memiliki perakaran serabut untuk berpegangan pada dasar air supaya tidak terbawa arus air. Yang selanjutnya, hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang mampu hidup pada lingkungan lembab. Contohnya, pohon jagung, tumbuhan paku-pakuan, dan keladi. Cara beradaptasi tumbuhan hygrofit yaitu daunnya tipis yang dilapisi kutikula, pada daun muda umumnya menggulung, batangnya berongga dan berisi udara. Selanjutnya, tumbuhan halofit. Halofit adalah jenis tumbuhan yang tumbuh serta hidup dengan baik di daerah pantai atau laut. Tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan tingkat tinggi karena mampu hidup dengan kadar garam yang begitu tinggi di dasar air. Contoh tumbuhan halofit adalah tumbuhan mangrove atau bakau. Ini biasa kita lihat ya di pinggir pantai, itu banyak sekali pohon bakau atau mangrove. Kemudian yang selanjutnya adalah mesofit. Mesofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Tumbuhan ini banyak dijumpai di sekitar kita. Contoh tumbuhan mesofit adalah mangga, pepaya, pisang, dan rambutan. Tumbuhan mesofit mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu memiliki sistem perakaran yang kuat dan daun yang berwarna hijau. Nah, itulah anak-anakku materi hari ini tentang bentuk adaptasi tumbuhan dan juga jenis-jenis tumbuhan sesuai habitatnya atau sesuai tempat hidupnya. Sebenarnya materi ini ada di LKS halaman 35, bisa kalian baca. Cuma ibu buatkan slide supaya kalian bisa mudah memahami, karena kalian bisa langsung melihat gambar dari tanaman atau tumbuhan tersebut. Baik anak-anakku, sebelum kita menutup pelajaran, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dilihat di sini tugasnya. Yang pertama, apakah yang dimaksud adaptasi? Yang kedua, sebutkan 5 jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya dan sebutkan contohnya. Tadi kan berdasarkan habitatnya tumbuhan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu apa saja? Sebutkan contoh tumbuhannya. Kemudian nomor 3, lihat LKS halaman 35. Di sana kalian disuruh untuk mengamati lingkungan di sekitar kita. Temukan tumbuhan yang memiliki ciri khusus, kemudian masukkan ke dalam tabel. Ini contoh tabelnya sudah ibu buatkan. Nomor 1 ada nomor, kemudian nama tumbuhan, ciri khusus tumbuhan, dan kemampuan adaptasi. Nomor 1, umpamanya nama tumbuhan teratai. Ciri khusus tumbuhan memiliki daun yang lebar dan tipis, kemudian memiliki perakaran yang panjang, kemudian kemampuan adaptasinya, tumbuhan ini mampu beradaptasi di lingkungan air. Nah, seperti itu jawabannya. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik dan penuh semangat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Nah, itulah anak-anakku pelajaran kita hari ini tentang bentuk adaptasi tumbuhan. Kalian sudah bisa menjelaskan apa itu pengertian adaptasi pada tumbuhan. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan habitatnya. Laksanakan tugas dengan baik, tetap semangat dalam belajar.
Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.